bertemu kembali dengan channel YO2M Project. Semoga semua Anda dalam keadaan sehat, sejahtera, tidak kurang suatu apapun. Kali ini sesuai dengan janji kami kemarin, kami akan mereview tentang aerator. Bagaimana instalasinya, kemudian apa aerator yang kami gunakan, mereknya, dan bagaimana cara settingnya. Kami akan kupas secara singkat dan mudah-mudahan bisa jelas dan lengkap. Silahkan saksikan video kami, semoga bisa bermanfaat. Untuk aerator yang kami gunakan di 6 kolam ini, kami menggunakan jenis atau model LP60. Maksudnya 60 ini adalah 60 liter per menit kapasitas oksigen yang bisa dipompa. Kemudian kebutuhan listriknya hanya 50 watt menggunakan arus 220. Nah, kalau per jam ini jumlah oksigen yang bisa dipompa kurang lebih 4.500 liter per jam dengan tekanan 0,038 MPa. Kebetulan nih mereknya yang kami gunakan Karaya. Kami beli di Palangkaraya, ini harganya 1.200.000. Kami sarankan buat teman-teman kalau membeli aerator itu ini yang paling kecil ya. Yang untuk standar sebenarnya bisa dipilih yang model LP100, itu lebih kuat aerasi yang dimunculkan seperti itu ya. Kemudian dari sini untuk outputnya kami menggunakan selang fiber. Ini ukurannya 3/4 ya, ukuran 3/4. Ini pas untuk output ini. Kalau bawaan dari pompa atau aerator itu ada seperti ini konektor. Ini enggak kami gunakan ya, ini untuk spare saja. Dan kemudian kita sambungkan ke instalasi aerator menggunakan paralon setengah. Nah, ini kami kasih clamp dan dikasih lem ya sebelumnya, tapi ujung ini dipanaskan dulu sekitar 3-4 cm, ini panaskan dulu sehingga agak membesar, bisa dimasukkan dan dikasih clamp. Dan untuk turbo, kami bilang ini turbo ya, ini bukan untuk penguat ya, jadi fungsi ini sebagai tabung untuk penyimpan atau peredam tekanan oksigen agar membran yang ada di dalam air pump itu tidak terlalu berat bekerja karena dia 1 kali 24 jam ya. Jadi kami gunakan ini agar bisa meredam. Nah, untuk ukuran pipa ini kebetulan ada punya kami yang bekas dengan panjang 80 cm. Ini kita beri reducer 4/2. Ini diberi lem semua ya. Terus dari 2 ke 3/4, dari 3/4 ke setengah, karena di tempat kami yang jual dari 2 ke setengah ini nggak ada ya, jadi yang ada itu hanya 2 ke 3/4, jadi terpaksa kami 3 reducernya. Kalau ada di tempat teman-teman yang dari 4 ke setengah langsung, itu malah lebih bagus dan lebih hemat. Nah, seperti ini keadaannya. Jadi turbonya ini kami pasang 2 buah, satunya ada di dekat kolam. Turbo satunya ini
Jadi dari T shock drat dalam, kemudian ini kita pasang shock drat luar. Nah ini kita lem, semua dilem ya. Ini juga dilem. Untuk instalasi aerator itu kami sarankan untuk semuanya dilem agar tidak ada kebocoran. Ini pipa 4 in juga nih, sekitar 50 cm. Di sini kita beri dop 4 in. Ini dop juga. Ini bekas vakum drain kemarin yang nggak terpakai, kami pasang jadi ini, jadi dop. Dan di sini ini hanya kita beri seal tip. Ini bisa diputar kapan perlu kita mau buka ini bisa dibuka ya. Ini nggak dilem di sini. Ini pakai shock drat, ini pakai drat ini. Tapi diberi seal tip dan dipasang kencang seperti itu. Ya, jadi aerator ini kami buat instalasinya menggunakan pipa PVC setengah in, dan kemudian di setiap kolam kita beri T dan shock drat dalam, kemudian kita beri keran. Tujuannya keran ini supaya kita bisa mengatur tekanan oksigen yang keluar. Ini cuma separoh ya, kalau kita kasih full seperti ini. Namun kalau di sini kita full, yang di sebelah sana akan berkurang. Jadi wajib untuk setiap kolam itu kita buat atau kita pasang ini stop keran agar kita bisa atur, kita sesuaikan agar pembagian dari masing-masing aerator di tiap kolam itu dapat kita sesuaikan dengan kebutuhan. Seperti ini. Kemudian dari keran ini kita pasang selang yang ukurannya 5/8. Kemudian di sini kita koneksikan atau kita perbesar ujungnya dengan menggunakan selang 3/4. Lalu di sini kita pasang shock drat luar ya, yang kita kasih pengikat di sini agar tidak bocor. Dan untuk aerasinya kita menggunakan Uniring. Uniring ini dengan dimensi 25/16 ya. Jadi lebarnya ini atau diameter Uniring ini 25, dan di dalamnya itu ada rongga dengan diameter rongga itu 16. Ini pas dengan T ukuran setengah in. Ini T-nya ukuran setengah in. Kenapa kami pilih yang 25? Karena memang lebih mudah kita untuk menginstalasi. Banyak ukuran jenisnya nih, dan harganya pun bermacam-macam. Kemudian kita kasih pemberat. Bisa dibuat dengan beton seperti ini atau dengan batako. Kalau membuat beton seperti ini harus direndam dulu ya, paling nggak sekitar 3 hari agar zat-zat kimia atau bahan-bahan berbahaya yang ada di semen ini terlarut dulu. Bisa kalau pakai batako cuman satu seperti ini, dia masih masih timbul ya. Seperti ini ya. Ada teman-teman juga yang menggunakan pipa 3/4 atau setengah in dan dibuat langsung seperti itu dengan L kemudian ke bawah. Kalau kami lebih memilih menggunakan selang. Kenapa? Pertama, lebih mudah untuk penempatan. Kita bisa pindah-pindah kemana yang sekiranya posisi aerator ini lebih lebih pas gitu. Kita bisa pindah-pindah semau kita sesuai dengan kebutuhan. Itu sih alasan kami kenapa kami memilih selang. Dan untuk Uniring yang kami gunakan
seperti yang sudah kami sampaikan tadi, ini dimensinya 16/25. Nah seperti ini 16 mili, dan yang dimensi diameter luar ini 25. Nah kenapa kami pilih Uniring yang tipe ini, karena ini langsung dikoneksikan ke T ukuran setengah ini, langsung masuk dan span ya, jadi aman, nggak perlu pakai lem ya, langsung dimasukkan seperti itu. Dan ukurannya ini harus minimal ya 50, tapi di kesempatan ini yang punya kami ini yang ukuran 60 nggak terlalu patah dia. Kalau 50 masih ada patah bulatannya, tuh nggak terlalu bulat seperti ini. Dan ini yang kemudian disambungkan ke instalasi aerator. Aerasi di samtank ini tekniknya seperti ini ya. Jadi dari pompa dialirkan ke kolam, namun di sininya kita beri T dan kita kasih stop run. Jadi fungsinya ini, fungsi stop run ini kita bisa mengatur atau menyetel kalau misalnya samtank ini tekor airnya, ini kita bisa buka. Jadi keuntungannya ada dua ya, untuk mengatur ketekoran samtank, dan juga ujungnya ini setelah kita kecilkan bisa menciptakan aerasi, sehingga air yang dipompa ke dalam kolam itu sudah kaya akan oksigen. Ya demikian teman-teman, sharing kami sedikit tentang settingan aerator untuk kebutuhan kolam. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan bagi teman-teman yang memiliki informasi yang lebih baik atau ada masukan, kami bisa dengan senang hati menerima masukan dari teman-teman. Silahkan komen di bawah ya. Dan untuk penjelasan kami tentang kolam terpal kami, ada 6 kolam yang kemudian kami gabungkan dalam satu sistem untuk penghematan penggunaan energi listrik. Dapat dilihat di pojok sini ya, klik di sini, silahkan ditonton.